Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila, NIM 19310411161 dari kelas PJKRD. Saya di sini akan membawakan materi dari metodologi penelitian yang berjudul Contoh Analisis dan Pengajuan Hipotesis. Langsung saja, contoh analisis data dan pengajuan hipotesis. A. Teknik analisis data. Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengelolaan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh. Menurut Sugiono 2012 halaman 206. Yang dimaksud dengan analisis data adalah sebagai berikut. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menstabulasi data berdasarkan variabel yang dari seluruh responden, penyajian data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Nah, contoh analisis data dan pengujian hipotesis. A. Teknik analisis data. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah 1. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner, di mana yang diteliti adalah sampel yang telah ditentukan sebelumnya. 2. Setelah metode pengumpulan data kemudian ditentukan alat untuk memperoleh penelitian adalah daftar penyusunan pertanyaan atau kuesioner. 3. Daftar kuesioner kemudian disebar ke bagian-bagian yang telah ditetapkan. Dan 4. Apabila data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, disajikan, dan dianalisis. B. Uji hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan yang digambarkan suatu hubungan antara dua variabel yang berkaitan dengan suatu kasus tertentu dan merupakan anggapan sementara yang perlu diuji benar atau tidak benar tentang dugaan dalam suatu penelitian serta memiliki manfaat bagi proses penelitian agar efektif dan efisien. Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal tersebut dan dituntut untuk melakukan pengecekannya. Nah, jika asumsi atau dugaan tersebut dikhususkan mengenai populasi, umumnya mengenai nilai-nilai parameter populasi, maka hipotesis itu disebut dengan hipotesis statistik. Sugiono 2012 halaman 70 berpendapat bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Misalnya, ada penelitian yang berjudul Pengaruh Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Amatoa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Nah, sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Sebagai berikut uraiannya. 1. Uji validitas. Menurut Ghazali 2006, uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mempengaruhi suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis faktor dengan dugaan program IBM SPSS statistik versi yang 21. Menurut Sugiono 2006, jika koefisien korelasi
antar skor suatu indikator dengan total skor seluruh indikator adalah besar dari 0,361 dalam kurung R lebih besar daripada 0,361, maka instrumen penelitian dianggap valid dan layak digunakan untuk penelitian. Nah, contoh analisis data dan pengujian hipotesis. Nah, seperti yang kita diketahui pada tabel uji validitas pra penelitian nomor 1 yaitu pernyataan X1 R hitung 0,695 R tabel 0,361 dan keterangannya valid. X2 R hitung 0,692 R tabelnya 0,361 dan keterangannya valid. Langsung saja kita ke bawah. Yang nomor 39 Y14 terus R hitungnya 0,581, R tabelnya 0,361 dan keterangannya valid. Nah, berdasarkan uji validitas pada tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa semua instrumen valid dan bisa digunakan dalam penelitian ini karena semua koefisien korelasi R hitung yang diperoleh lebih besar dari 0,361 atau R kritis. Nah, mungkin yang saya dapat bisa saya pahami, R hitung itu dia harus agar menghasilkan yang valid, agar menghasilkan valid keterangan valid, dia nilainya berjumlah lebih tinggi daripada R tabel. Ya, kita lanjut. 2 uji reliabilitas. Menurut Ghazali 2006, reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan variabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan kuesioner konsisten atau stabil pada waktu ke waktu. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan komputer program IBM SPSS. Statistik yang versi 21 melakukan uji statistik Cronbach alpha dalam kurung A. Nah, suatu instrumen dikatakan variabel jika telah memenuhi standar Cronbach alpha lebih besar dari 0,361 dalam kurung A lebih besar dari 0,361. Nah, di sini ada tabel hasil uji reliabilitas pra penelitian. Nomor 1 variabel X, jumlah item pertanyaan 25, Cronbach alpha 0,825 dan keterangannya reliable. 2 valid Y, jumlah item pernyataan 15, Cronbach alpha 0,574 dan reliable. Nah, berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa nilai Cronbach alpha masing-masing indikator yang digunakan adalah lebih besar dari 0,361. Jika dalam hal ini dinyatakan reliable karena nilai Cronbach alpha lebih besar dari 361. Nah, yang saya dapat di sini, ketika ingin memiliki keterangan reliable, maka Cronbach alpha harus lebih tinggi hasilnya dibandingkan dengan hasil itu sendiri. Lanjut, jenis dan tipe penelitian.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Dengan alasan penelitian menggunakan jenis penelitian ini karena penelitian kualitatif ke kuantitatif memiliki banyak keunggulan seperti memberikan kesimpulan lebih tepat dan berdasarkan fakta yang terjadi, serta penelitian juga menggunakan sampel yang sangat efisien. Adapun tipe yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Alasan penelitian menggunakan tipe penelitian ini karena merupakan periode penelitian yang berusaha mendeskripsikan pengaruh implementasi kebijakan perlindungan hak masyarakat. Nah, hak masyarakat adat amat tua terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Populasi adalah keseluruhan data yang diambil secara umum tanpa adanya perbedaan-perbedaan yang dilakukan penyaringan. Populasi dari penelitian ini adalah 816 kepala keluarga di kawasan adat Amatoa Kajang. 2. Sampel. Sampel adalah bagian terkecil dari salah satu objek bagian dari populasi. Untuk menyederhanakan jumlah sampel yang akan diteliti, maka digunakan rumus Slovin. Rumus Slovin digunakan karena dalam penarikan sampel berdasarkan harus representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak melakukan tabel jumlah sampel, namun dapat digunakan dengan rumus perhitungan sederhana, yaitu menurut Muklis 2015. Lanjut, hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah mengemukakan hipotesis. Maka hipotesis ini disajikan penulis adalah sebagai berikut. HO tidak ada pengaruh implementasi kebijakan hak masyarakat adat terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. HA terdapat pengaruh implementasi kebijakan hak masyarakat adat terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di Kajang, Kabupaten Bulukumba. Nah, teknik pengumpulan data. 1. Observasi merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang ada diketahui sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian, dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa masyarakat kawasan adat Amatoa, sebagian kecil masyarakatnya tidak mampu dan tidak memahami bahasa Indonesia. Sehingga dalam pengumpulan data dengan kuesioner penelitian menjelaskan setiap pernyataan yang terdapat dalam indikator penelitian dengan menggunakan bahasa daerah sempat, yakni bahasa Kunjo atau bahasa dalam daerah itu sendiri. Nah, lanjut teknik pengumpulan data. Nah, di sini ada tabel lagi. Nomor 1, jenis kelamin laki-laki, umur 38 sampai 58, frekuensi orang ada 4. Yang kedua, perempuan, umur 48 sampai 58, frekuensi ada 2. Nah, jumlah dari keseluruhan pengumpulan data tersebut ada 6. Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat 6 dari 90 responden yang tidak mampu dan tidak memahami bahasa Indonesia, sehingga karena frekuensi jumlah responden memahami bahasa Indonesia lebih banyak, yakni sebanyak 84 orang, maka penulis membuat kuesioner di dalam bahasa Indonesia, dan untuk 6 orang responden lainnya penulis menjelaskan setiap pernyataan yang ada pada kuesioner dapat menggunakan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Konjo. Lanjut, 2. Dokumentasi dan arsip. Pada teknik ini akan dilakukan setelah pustaka, di mana penelitian mengumpulkan dari data penelitian sebelumnya berupa buku dan jurnal. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud dalam dokumen tertulis, gambar, foto, dan atau film audio visual dari statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan ilmiah. 3. Angket atau kuesioner. Teknik pengambilan data dengan menggunakan angket adalah dengan cara mengajukan pernyataan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden.
angket berisi pernyataan-pernyataan untuk memperoleh informasi dari responden tentang hal-hal yang akan diteliti. Lanjut ke sumber data. Dalam penelitian ini, daya yang digunakan adalah bersifat kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka. Adapun jenis-jenis yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Data primer. Nah, yaitu data yang diperoleh dari responden yang berupa jawaban pernyataan dari kuesioner yang disebarkan di Desa Tanah Tua, Kecamatan Kajang. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang diukur dengan menggunakan skala Likert, di mana teknik pengukuran responden diberikan berupa alternatif untuk memilih salah satu jawaban yang dianggap paling tepat. Adapun nilai yang ditentukan berdasarkan skala Likert adalah sebagai berikut. Untuk jawaban alternatif A diberikan skor 4, untuk jawaban alternatif B diberikan 3, dan untuk jawaban alternatif C diberikan skor 2. Terakhir, untuk jawaban alternatif D diberikan skor 1. Dua data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen data atau arsip tabel mengenai topik penelitian. Analisis data. 1. Analisis regresi linear sederhana. Nah, yang merupakan metode yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas. Metode ini juga digunakan sebagai ramalan sehingga dapat diperkirakan antara baik atau buruknya suatu variabel X terhadap variabel Y, begitupun sebaliknya. Nah, yang kedua, koefisien determinasi R². Koefisien determinasi R pangkat 2 digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel terkait terhadap penelitian ini. Jika R pangkat 2 semakin besar mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa varian variabel bebas adalah besar terhadap variabel terikat. Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan variabel-variabel bebas terhadap terikat. Uji hipotesis. 1. Uji signifikan simultan atau uji F. Uji hipotesis dengan F-test digunakan untuk menguji hubungan variabel bebas antara bersama-sama dan variabel secara bersama-sama dan dengan variabel terikat. Hipotesis yang digunakan HO bagi B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Artinya secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh focus of control dan kepribadian terhadap kinerja karyawan. H1 dibagi B1 tidak sama dengan B2 tidak sama 0. Artinya secara bersama-sama terhadap pengaruh focus of control dan kepribadian terhadap kinerja karyawan. Kriteria pengembalian keputusan. HOID didukung jika F hitung lebih besar daripada F tabel pada A sama dengan 5%. HO tidak didukung, F hitung lebih besar daripada F tabel pada A 5% juga. Kita lanjut. Hasil uji regresi linear sederhana. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode regresi linear sederhana bertujuan untuk mempengaruhi seberapa besar tingkat pengaruh implementasi kebijakan perlindungan hak masyarakat adat amatua terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun hak uji regresi linear terhadap penulis sajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 4,62 hasil persamaan regresi linear sederhana. Baik, kita lihat sama-sama tentang koefisien pangkat A. Model nomor 1, model kontak perlindungan hak masyarakat adat amatua X. Dan untuk standard size koefisien B
sama dengan 209.231 sampai 333 dengan standar error 5.607 sampai 0,66 dan beta 354, T 5.407 sampai 354 dan sig 000 sampai 00,1. A. Dependent variable kesejahteraan masyarakat adalah Y. Nah, pada output bagian ini diketahui nilai konstan A sebesar 29.231, sedangkan nilai variabel X sebesar 0,233, 233, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan B ditambah BX dan berjumlah Y sama dengan 29.231 ditambah 0,233X, sehingga dapat diartikan nilai koefisien regresi untuk konstan sebesar 2.923,1, koefisien regresi X sebesar 0,233 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai perlindungan hak masyarakat amatir, maka nilai bertambah sebesar 0,233 satuan. Berdasarkan nilai signifikan dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan berdasarkan nilai T, di mana diketahui nilai T hitung sebesar 3.554 lebih besar daripada T tabel 1951, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi kebijakan perlindungan hak masyarakat adat Amatua X berpengaruh terhadap variabel kesejahteraan masyarakat Y. Hasil uji F. Nah, di sini ada tabel lagi, tabel hasil uji F. Model registration residual. Sum of request yaitu berapa ini? 165.412 sampai 1.152.188. Lanjut DF-nya itu yaitu 1 sampai 89. Mean square-nya itu 165.412 sampai 13.093. F-nya 12.634 dan sig-nya 00,1 pangkat B. Nah, totalnya yaitu sums of request yaitu 1.317.600 dan total dari DF 89. A. Dependent variable kesejahteraan masyarakat, dan B. Predictors atau constants perlindungan hak masyarakat adat Amatua. Untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan perlindungan hak masyarakat Amatua terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dapat dilakukan dengan menggunakan regresi linear sederhana yang bertujuan untuk menganalisis antara satu variabel independen yaitu perlindungan hak masyarakat adat Amatua X terhadap variabel dependen yaitu kesejahteraan masyarakat Y. Lanjut, untuk mengambil suatu keputusan regresi sederhana dapat mengacu pada dua hal, yaitu jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel
Y, maka hipotesis A adalah HA yang diterima. Nah, jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,5, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y, maka hipotesis A atau HA ditolak. Nah, dapat dilihat pada tabel ANOVA yang tadi. Di atas nilai F hitungnya adalah 12.634 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Maka variabel implementasi kebijakan perlindungan hak masyarakat adat Amatua X berpengaruh terhadap variabel kesejahteraan masyarakat Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan HO ditolak karena signifikan lebih kecil daripada 0,05. Uji determinasi R-square. Nah, pada tabel ini dapat diketahui sumari model yang pertama yaitu R 354 pangkat A, R square-nya 126, terus adjuster R square 116, lanjut stand error of the system ada 3618. A, prediktor kontak atau perlindungan hak masyarakat adat Amatua adalah X. Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai R square terbesar adalah 0,126 atau 12,6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi yang didapatkan variabel kebijakan perlindungan hak masyarakat adat Amatua memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 12,6%. Selain itu juga dibuktikan pada kolom standar error yang menunjukkan bahwa 3.618 dapat yang dimana jika nilai semakin didekati angka 0 maka semakin akurat data yang diperoleh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari uraian di atas dibuktikan bahwa kebijakan perlindungan hak masyarakat adat Amatua memiliki pengaruh besar 12,6% terhadap kesejahteraan masyarakat yang didukung karena adanya kerjasama dan hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat dan masyarakat di luar kawasan adat dengan masyarakat hukum adat. Begitupun sebaliknya, apabila tidak terjalin hubungan yang baik, maka kebijakan ini tidak akan bisa berjalan dengan maksimal untuk diterapkan di kawasan adat Amatua. Dengan adanya kebijakan tersebut memberikan dampak yang positif terhadap keberlangsungan masyarakat yang ada di kawasan adat Amatua. Hubungan MHH dengan pemerintah juga dapat semakin dekat. Selain itu, kondisi perekonomian masyarakat di kawasan adat saat ini lebih baik. Baik, sekian dari presentasi saya malam ini di metodologi penelitian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.